Gadis itu tanpa sengaja menemukan bahwa suaminya diam-diam menjalani operasi sterilisasi. Baru saat itulah ia sadar, bukan karena suaminya tidak bisa punya anak, melainkan karena dia memang tidak mau punya anak dengannya. Teringat bagaimana selama ini ia menerima hinaan dari keluarga suami, karena dianggap tidak subur. Gadis itu pun mulai menyimpan dendam dan berniat mengajukan cerai. Namun dia tidak tahu, sebenarnya yang tidak bisa punya anak adalah dirinya sendiri. Beberapa waktu lalu, sang suami telah mengetahui masalah kesuburannya. Agar gadis itu tidak menjadi sasaran keluarga, dia diam-diam melakukan sterilisasi, lalu memberitahu bahwa dirinya yang mandul. Tapi suatu hari saat gadis itu merapikan pakaian, ia menemukan catatan medis operasi sterilisasi suaminya. Sejak saat itu dia tak lagi membiarkan suaminya menyentuhnya. Suami yang tidak tahu apa-apa, mengira dirinya telah melakukan kesalahan. Tepat saat gadis itu hendak mengajukan perceraian, suaminya menerima panggilan tugas darurat dari militer. Sebelum pergi, ia masih sempat mengingatkan gadis itu untuk menghadiri makan malam keluarga di rumah kakeknya. Dan jangan lupa membawa hadiah yang sudah ia taruh di samping ranjang. Saat gadis itu hendak memindahkan hadiah, tanpa sengaja kotak itu jatuh. Anehnya ia bisa langsung mengetahui detail barang tersebut. Ia pun mulai curiga telah mendapatkan kemampuan untuk mengenali barang antik. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar barang antik untuk membuktikannya. Dan benar saja, ia menemukan sebuah cap kuno yang diukir langsung oleh Kaisar Qianlong. Tanpa ragu ia membelinya seharga $200. Orang-orang di sekitar menertawakannya. Ia pun membersihkan bagian bawah cap tersebut. Dan seorang ahli langsung mengenali tulisan tangan Kaisar Qianlong. Saking terkejutnya, ia menawarkan $6.000 untuk membelinya. Tapi gadis itu dengan tegas menolak. Setelah membuktikan kemampuannya, ia pun datang ke rumah kakek. Ibu mertuanya yang tahu gadis itu membeli cap seharga $200, langsung memarahi dan menyebutnya boros. Melihat ibu mertua yang selalu merendahkannya karena belum hamil, dan bahkan pernah memaksanya minum jimat supaya cepat hamil. Kali ini gadis itu memutuskan untuk melawan. Ibu mertua pun terdiam. Tak menyangka menantunya yang dulu selalu menurut, kini berani membalas. Saat ia hendak menghancurkan cap tersebut, kakek datang dan langsung mengenalinya sebagai benda bersejarah. Ia sangat memuji kemampuan menantunya. Lalu sambil tersenyum meminta gadis itu cepat memberinya cicit. Melihat kakek selalu melindunginya, gadis itu pun mulai mengadukan perlakuan ibu mertua, bahwa ia selalu dianggap remeh karena berasal dari desa. Lalu dengan suara sedih, ia mengatakan akan membiarkan suaminya yang menggugat cerai. Kakek yang mendengarnya langsung marah besar, menyalahkan ibu mertua atas semua perlakuannya, dan kembali menekankan bahwa kakek gadis itu pernah menyelamatkan nyawanya, sehingga seluruh keluarga harus melindunginya. Ibu mertua pun pucat dan langsung berlutut meminta maaf. Tak lama kemudian, ayah mertua pulang dan terkejut melihat istrinya berlutut. Setelah tahu duduk perkaranya, ia pun menyuruh istrinya segera meminta maaf, karena toko miliknya masih bergantung pada dana dari sang kakek. Ibu mertua yang teringat juga punya urusan dengan kakek. Tak punya pilihan selain minta maaf kepada gadis itu. Di sisi lain, suami gadis itu batal datang karena rapat mendadak. Gadis itu pun berjalan sendirian di jalan sambil merenungkan kekuatannya. Tanpa disangka, suaminya muncul dan mengajaknya masuk mobil. Gadis itu memutuskan untuk membicarakan perceraian di dalam mobil. Di waktu bersamaan, ayah mertua sadar lupa memberikan hadiah dari suaminya. Khawatir mereka akan bertengkar, ia pun putar balik membawa hadiah itu. Di dalam mobil, suami menjelaskan bahwa ia absen bukan karena sengaja, tapi karena ada hal penting. Namun gadis itu sudah tidak peduli lagi. Dengan tenang ia mengajukan perceraian, lalu langsung turun dari mobil. Suami yang tidak paham alasannya, segera mengejarnya. Dalam tarik-menarik itu, selembar surat medis milik gadis itu terjatuh ke tanah. Dan disitulah, semua kebenaran akhirnya terungkap.